yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, selalu dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, setelah melihat video ini nanti Anda pasti akan berpikiran lain atau akan merubah pemikiran Anda yang selama ini menganggap seorang Lutfi bin Yahya adalah wali yang luar biasa keilmuannya, yang alim, yang seperti di ceramah-ceramahnya yang menunjukkan seolah-olah beliau orang yang sangat nasionalis, orang yang sangat cinta damai ya. Di video kali ini mari kita lihat bagaimana kesaksian Ketua Jatman terhadap Habib Lutfi, yang begitu kita pasti akan tahu betapa bobroknya satu orang ini. Mari kita lihat videonya. Para kiai, para mursyid, al-qurama, al-fudhala yang sangat-sangat kami muliakan, kami banggakan. Beliau-beliau yang hadir, subhanallah, ada Ki Khulwani, ada Kiai Said Asghari dari PBNU, ada Ki Haris Sodaqah, begitu juga Sahibul Bait dan seluruh mursyid kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mohon maaf Kiai, Al-Fakir Mustafa Badri Masduki dari Pondok Pesantren Badri Tuja Kerasan. Dan pada waktu Muktamar 2012 saya masih di Malang di Al-Munawwariyah. Pada waktu itu saya sebagai ketua panitia lokal. Saya ingin sedikit mengurut tentang masalah asbabul wurud sebagaimana yang disebutkan oleh beliau-beliau tadi. Saya sebagai mutir Jawa Timur selama ini lurus-lurus saja sampai timbulnya kejadian-kejadian yang menurut saya itu adalah luar biasa dan itu adalah memang diatur oleh Allah, yaitu dimulainya dengan beliau Ki Khulwani Suwan kepada PBNU, dan kita berterima kasih kepada beliau menanyakan tentang masalah Jatman. Dan ketika di media sosial ribut tentang masalah PBNU mengundang Wusto dan Idarah Aliyah pada waktu itu mengeluarkan surat edaran supaya tidak datang, saya pada waktu itu merasa malu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk konsultasi dengan Sekjen Gus Saiful, dan alhamdulillah bisa berkomunikasi juga dengan Gus Yahya. Saya pada waktu itu minta agar supaya yang diundang tidak hanya pengurus Wusto seluruh Indonesia, tapi juga pengurus Idarah Aliyah walaupun sudah dipensiunkan. Saya pada waktu itu dimintai jaminan oleh Ketua Umum Gus Yahya dan Gus Ipul, apakah bisa menjamin Aliyah bisa datang. Alhamdulillah kami konsultasi dengan Habib Umar Mutahhar sebagai Mudir Am, konsultasi dengan Khatib pada waktu itu, alhamdulillah. Dan akhirnya terjadilah pertemuan yang ada di Hotel Bumi Surabaya, dan alhamdulillah pada waktu itu dihadiri oleh 3 belah pihak. PBNU yang hadir pada waktu itu adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa, dan wakil sekjen adalah Kiai Haji Lukman. Insya Allah Wusto seluruh Indonesia pada waktu itu 17 lebih yang hadir pada waktu itu. Dan kita semuanya sepakat bahwa permasalahan Jatman kita pasrahkan ke PBNU. Dan alhamdulillah kita penasaran menunggu, dan pada siang hari ini Kiai, alhamdulillah kami sangat bangga sekali dengan keputusan yang disampaikan oleh beliau tadi, Khatib Am, yang sangat-sangat luar biasa tentang apa yang disampaikan oleh Ki Haris Sodaqah, yaitu tentang masalah unggah-ungguh. Kami ingin sedikit menyampaikan pengalaman Kiai, karena Al-Fakir juga alhamdulillah mengalami itu. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar secara umum, tapi alhamdulillah pada waktu itu akhirnya ada perjumpaan pembicaraan 4
empat orang pada waktu itu, Kiai Miftahul Ahya, Kiai Zulfa Mustafa, Rais Am Habib Umar Mutahhar, dan saya sendiri Mustafa Badri. Nah pada waktu itu sebagai mudir Jawa Timur, kita ngomong pada waktu itu yang dibicarakan itu adalah tentang masalah adat, tentang masalah unggah-ungguh. Subhanallah, luar biasa, PBNU melalui Rais Am tidak kurang menjaga adab unggah-ungguh kepada Maulana Habib Lutfi. Alhamdulillah pada waktu itu akhirnya diutuslah yang namanya Gus Tajul bin Kiai Usman Al-Ishaqi, dan pada waktu itu saya juga diajak untuk mengadakan pendekatan khusus kepada Habib Lutfi di Pekalongan. Sebagai catatan, pada waktu pertemuan silaturahim di Surabaya, terus terang saja dia yang paling keras berbicara pada waktu itu adalah saya, Al-Fakir. Dan bisa ditanyakan, dan saya langsung pada waktu itu menukik kepada sekjen. Saya ngomong di depannya karena saya memang tidak senang untuk berbicara di belakang. Karena apa? Karena saya ingin menjaga Maulana Habib Lutfi, bahwa semuanya itu atas husnudzon saya adalah kelakuan Profesor Masudi. Saya pada waktu itu ngomong langsung. Nah setelah ditugasi Ustadzul ini, akhirnya kita diminta oleh Kiai Miftahul Ahya pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana, bahkan Gus Tajul pada waktu itu karena saya juga tidak mau terlalu jauh, saya cuma menemani. Gus Tajul pada waktu itu suan dan ketemu dengan Idarah Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf ya, memang sudah mau membuat rapat untuk bikin panitia muktamar. Gus Tajul pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga ngadap ke Maulana Habib Lutfi, dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin, ternyata Aliyah masih tetap ngotot tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya. Jadi dari hal ini saja itu sudah kelihatan bahwa kita sebagai Wusto tidak pernah mau berbicara tentang masalah pribadi-pribadi. Kita ini insya Allah akan tahu mana adab kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Miftahul Ahya, beliau sangat menjaga unggah-ungguh sampai suara. Tapi kenyataannya sampai beberapa hari yang lalu tetap masih akan membentuk muktamar. Jadi saya yakin bahwa hal ini bukan hanya karena kecengkalan, kata orang Madura itu cengkal, bukan hanya karena kecengkalannya sekjen, tapi juga ada beberapa yang di Idarah Aliyah, saya kira yang memang ingin menggiring Jakman ini supaya ada jarak dengan PBNU. Nah oleh karenanya saya sebagai mudir Jawa Timur, saya sangat berterima kasih dengan keputusan PBNU pada hari ini yang telah menunjuk beliau Kiai Haris Sodaqah sebagai caretaker. Saya kira kita akan mendukung itu 100%, karena bagaimanapun juga Jakman itu adalah amanah daripada aulia-aulia kita. Jakman ini bukan berbicara tentang masalah personel, tapi ini adalah amanah daripada aulia-aulia ashabut turuk. Nah oleh karena jangan sampai hari ini kita rusak, jangan sampai lagi ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah oleh karenanya kami akhirnya memasrahkan itu kepada PBNU, dan tentunya kami sam'an wa ta'atan kepada apa yang akan diputuskan oleh PBNU. Nah oleh karenanya kami minta agar supaya segera diputuskan tentang masalah kepengurusan caretaker. Begitu juga kita diminta oleh beliau agar supaya kita istiqomah. Insya Allah kita akan istiqomah ya. Saya teringat dengan dawuh Al-Imam Al-Mawardi, inda taqallubil ahwal tujad jawahirul rijal. Ketika ada gunjang ganjing di dalam masalah Jakman ini, saya yakin akan muncul mereka-mereka yang kualitasnya seperti permata,
Alhamdulillah beliau-beliau yang hadir di antara kita, begitu juga jenengan semuanya, pengurus Pustor baik Rais dan Mudir bisa hadir. Saya yakin jenengan semuanya adalah permata-permata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Dan yang terakhir Kiai, kami akan mendukung 100% apapun keputusan PBNU, dan segera kita tentukan muktamar, dan sesuai dengan yang diminta oleh Profesor Dr. Ki Haji Muhtaram, muktamar ini akan kita adakan di sini Kiai, karena beliaulah orang yang pertama kali meminta agar supaya diadakan di sini, dan kita juga akan tabarukan kepada Kiai Wahid Hashim, begitu juga dengan Mbah Hashim As'ari. Saya kira itu saja Kiai yang bisa sampaikan dari Jawa Timur. Jadi saya kira kita tidak usah flashback lagi, monggo kita tatap ke depan, kita tentukan bagaimana agar supaya kita bermuktamar dengan baik. Semua kehormatan beliau-beliau para ulama harus kita jaga, karena itu adalah ajaran dari muassis Jam'iyah Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan Kiai. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas hasil rapat harian Suriah dan Tanzidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Idaroh Aliyah Jakarta menimbang bahwa satu, bahwa Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah yang kemudian disingkat Jerman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau ASTNO, dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jerman. Kepengurusan Jamat di tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jerman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 34 dan pasal 3 Peraturan Dasar Jerman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama untuk keabsahan pengurus harian Jerman tingkat pusat, yaitu Idaroh Aliyah, harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ARTNO. Namun Idaroh Aliyah Jerman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom, memang pengurus Idaroh Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah. Setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jerman. Ini belum menjadi catatan. Para alim, para kiai, para musyrik yang kami muliakan. Dan yang ketiga, pada tahun 2019 Idaroh Aliyah Jerman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724/1 AH0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jerman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Kemudian yang keempat, pada tanggal 10 Safar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Dengan latar belakang tersebut, maka
rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idarah Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, sekalipun status kepengurusan Idarah Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idarah Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. 2. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU akan mengambil langkah-langkah organisatoris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi dari Idarah Wusta Jatman se-Indonesia. Maka pada hari ini kami mohon apa yang menjadi usulan atau pendapat atau ide apapun akan kami tampung. Jelas ya saudaraku sekalian, sudah jelas sekali apa yang dibacakan oleh Khatib Am PBNU ini menunjukkan bahwasanya di masa kepengurusan Habib Lutfi bin Yahya ketika sebagai Rois Am Idarah Aliyah Jatman ini benar-benar menunjukkan sikap yang sangat kurang ajar ya bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama. Jelas di poin berapa tadi disimpulkan bahwa Idarah Aliyah Jatman ini ada upaya untuk keluar dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Ini masihkah kita bisa berkesimpulan bahwa masih berpendapat saya tetap mengikuti Habib-Habib yang berilmu dan berakhlak? Kita kembali bertanya lagi, adakah tokoh Habib yang lebih hebat dari Habib Lutfi, yang lebih berilmu dan lebih berakhlak dari Habib Lutfi? Ini adalah tokoh Habib Lutfi yang selama ini diagung-agungkan, yang dianggap sebagai wali, bahkan dianggap sebagai waliullah ya, dengan beberapa ini, namun perilakunya menunjukkan orang yang sangat tidak layak diikuti dan begitu berbahayanya. Lihat, ketika ini apa yang dilakukan ini masih ketika beliau ternyata ketika punya jabatan sebagai staf presiden ya, ini begitu mengerikannya. Orang yang selama ini terlihat kalem, nasionalis dan seolah berilmu tinggi ya, seperti orang-orang yang hebat, tapi ternyata perilakunya sangat mengerikan. Lalu tidak ada bedanya, justru bahkan orang-orang yang seperti ini yang lebih berbahaya ketimbang Bahar dan Rizik. Lebih berbahaya karena kita menganggap mereka adalah teman kita, namun ternyata menikung di belakang ya, berusaha untuk mengeluarkan Jatman dari Nahdlatul Ulama. Lalu masihkah kita menyerahkan kepemimpinan di berbagai hal yang lainnya kepada orang-orang seperti ya, orang-orang mereka, klan mereka? Udah terang-terangan ini jelas ingin mengeluarkan. Bahkan bisa jadi mengerikan andai kata Banser ya
fatayat muslimat dipegang oleh orang-orang mereka. Apa enggak sama kira-kira apa yang dilakukannya? Bisa habis kita. Inilah makanya pentingnya jika mereka ada di pemerintahan. Ngeri kan apabila memegang suatu gubernur atau bupati dan lain sebagainya. Bisa jadi mengeluarkan apa yang ini untuk keluar dari negara Indonesia. Bisa jadi mungkin saja dengan cara-cara yang mereka lakukan. Ngeri sama sekali, sangat ngeri sekali. Inilah pentingnya nasab mereka memang benar-benar harus dibongkar total. Perilaku mereka harus dibongkar total. Dan ini jangan dianggap sebagai ghibah. Karena ini meluruskan sejarah, meluruskan apa yang telah terjadi. Ini pelurusan harus disampaikan terus-menerus. Tidak boleh diam masyarakat. Harus disampaikan. Kebobrokan mereka yang selama ini harus kita sampaikan terus-menerus. Ya. Oke, jadi tidak hanya sekedar nasab yang kita bongkar. Ternyata di balik ini semua ada hal-hal yang harus dibongkar. Ya, setelah ini. Kalau nasabnya masih belum terbongkar, maka tidak akan berani orang untuk melakukan hal semacam ini. Tidak akan berani, tidak akan keluar. Karena dengan bayang-bayang takut dengan zuriyah Nabi dan lain sebagainya. Padahal ya hasil tes DNA-nya sudah terbukti GM201. Dan GM201 itu diterangkan oleh, sudah dijelaskan oleh para pakar DNA, oleh salah satunya Dr. Sugeng, bahwa GM201 ini terhubung dengan nasab Yahudi, terhubung dengan DNA Yahudi Kaukasus. Sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Dan tidak bisa kita menganggap sesama saudara muslim dan lain sebagainya. Inilah yang berbahayanya. Jika orang sama-sama kita melihat seperti saudaranya, tapi ternyata perilakunya mengerikan. Kita tahu sendiri siapa yang membunuh para sahabat Nabi yang paling utama. Beliau dibunuh oleh orang-orang yang beragama Islam, yang justru sepertinya berilmu, berakhlak, ya, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Namun perilakunya membunuh. Siapa yang membunuh Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Husain di Karbala? Siapa yang mereka orang kafir? Bukan semuanya orang-orang Islam. Namun yang perilakunya tidak bisa seperti perilaku Nabi Muhammad SAW. Oke, saudaraku sekalian, semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Sudah jelas, sangat jelas di mata kita, ya. Tidak ada lagi alasan untuk ini itu. Para muhibbin, mari sadarlah, lihatlah apa yang nampak sekarang ini. Mari kita berhati-hati demi anak cucu kita dan negara Republik Indonesia ke depannya. Oke, pemirsa, sahabat-sahabat sekalian yang kami banggakan, yang kami cintai, sudah kita dengar sendiri bagaimana pengakuan Ketua Jatman Jawa Timur, ya. Beliau jelas menerangkan bahwa memang ada upaya dari Habib Lutfi untuk mengeluarkan Jatman dari Banom sebagai Banom Nahdlatul Ulama. Udah jelas ya, kita dengar sendiri, dan akhirnya kita tahu betapa apa yang dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai sufi, pimpinan sufi dunia, ya. Namun perilakunya tidak lebih dari anak SMP yang gila dengan jabatan, ya. Tidak beda dengan orang yang bergelut di politik, ya. Ini kepengurusan apa sehingga begitu ngototnya, sehingga berani melawan PBNU, ya. Jatman adalah Banom, tapi apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi ini benar-benar membuat kita terheran-heran, ya. Orang yang dianggap sebagai sufi, orang yang seharusnya sudah jauh dari perilaku gila jabatan, ya, yang perilaku yang duniawi, tapi di sini malah menunjukkan apa yang dilakukan beliau ini menunjukkan karakter aslinya dan menunjukkan bahwa selama ini yang diperankan itu hanya topeng saja,
ya, tidak sesuai aslinya. Inilah akhirnya alhamdulillah terbongkar juga. Hal-hal ini bisa terbongkar tidak lepas dari terbongkarnya nasab mereka semua, ya. Ini alhamdulillah, makanya kita harus berulang kali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lewat Kiai Haji bin Utsman Al-Bantani, Allah membongkar nasab mereka, klan mereka, ya, sehingga sudah banyak sekali bisa terbongkar hal-hal yang tidak wajar dari upaya-upaya yang dilakukan mereka. Inilah tidak hanya itu, Jatman juga udah banyak beredar bahwa sejarah berdirinya Jatman pun sudah dibelokkan oleh seorang Lutfi bin Yahya ini. Begitu berbahayanya orang ini, begitu berbahayanya jika kita melihat, ya, orang yang kita anggap saudara kita, satu organisasi yang dianggap sesepuh di NU juga, yang selama ini sangat berbahaya. Dan andai kata, untunglah masih hidup orang ini, andai kata sudah mati pasti dipuja-puja sebagai seorang wali, ya kan, sebelum terbongkar ini. Ya syukur alhamdulillah. Begitu saudaraku sekalian, makanya setelah melihat video tadi, Anda pasti akan berpikiran, akan merubah mindset pikiran kita bahwa beliau ini orang yang sangat punya adab. Tapi nyatanya benar, dibuka sendiri aibnya mereka, dia dibongkar sendiri bahwa benar tidak menunjukkan adab dari seorang tokoh ulama, seorang kiai seperti kiai-kiai yang kita ketahui, kiai-kiai yang ada di Indonesia ini yang asli memang pribumi, bukan keturunan Yaman, ya. Mereka semua, beliau-beliau, lihatlah adabnya, perilakunya, benar-benar menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang dilakukan oleh seorang Lutfi bin Yahya ini, orang yang padahal posisinya udah sangat luar biasa sebagai ahli sufi, ya, di ketua sufi, ya, ahli toreko ini kan sufi yang harusnya sudah jauh dari hal-hal keduniaan, namun perilakunya sangat melenceng sekali. Itulah saudaraku sekalian, video kali ini mari kita cermati, kita sadar, kita cerdas menilai hal-hal, ya, tidak hanya dari sisi zahirnya saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.